Selamat pagi semuanya, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok kelompok ya. Di sini kami ada Hanif, ada Doni, ada Hatif, dan ada Jo. Di sini kami akan membawa materi tentang tree untuk struktur data pertemuan 10. Yang akan dijelaskan pertama oleh Jo. Silahkan Jo. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, di sini tentunya kita punya tujuannya gitu ya. Nah, tujuan dari eh, materi ini itu sebetulnya apa sih? Yang pertama, kita bisa memahami cara kerja dari struktur data tree. Kemudian yang kedua, kita memahami cara menggunakan si struktur data tree ini. Dan yang ketiga, kita juga memahami implementasi pada kehidupan sehari-harinya. Boleh di next? Oke, yang pertama, apa itu tree? Tree ini adalah sebuah struktur data yang tidak linear dengan konsep hierarki atau kedudukan atau keturunan pada setiap datanya. Struktur data tree terdiri dari akar dan simpul-simpul yang ada di bawahnya. Untuk contoh tree sendiri, yang biasa ditemukan di kehidupan nyata itu ada organigram organisasi, kemudian ada silsilah keluarga, dan juga struktur folder di komponen yang biasa kita temukan gitu ya. Oke, sebagai gambaran, kalau misalkan tree di dunia nyata atau pohon gitu ya, itu tuh kan dia akarnya dari bawah gitu ya, dan dahan-dahannya itu tuh ada di atas. Nah, kalau di struktur data, si akarnya itu berada di atas, dan yang di bawah-bawahnya itu adalah turunan-turunannya gitu, atau node simpul-simpulnya. Oke, di sini ada perbandingan antara level dan derajat. Jadi untuk level sendiri itu menunjukkan siapa yang pertama hadir. Kalau misalkan kita punya silsilah keluarga, di mana di sini ada kakek, bapak, paman, di mana bapak memiliki anak yaitu saya dan adik saya. Berarti yang pertama hadir itu adalah kakek, maka level kakek adalah 0. Kemudian bapak dan paman itu hadir kedua, maka levelnya 1. Saya dan adik saya itu hadirnya ketiga, maka levelnya 2. Sementara untuk derajat itu menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Karena kakek di sini berada di paling atas atau akar, maka dialah yang paling berkuasa dalam struktur keluarga ini. Kemudian bapak dan paman memiliki derajat 1 atau kuasa 1. Sementara saya dan adik saya tidak memiliki kuasa apa-apa. Begitu kurang lebih. Oke, di sini ada beberapa istilah pada tree yang nantinya akan dijelaskan gitu ya, satu persatu. Boleh di next dulu aja. Oke, yang pertama adalah node. Node ini sesuai namanya gitu ya, simpul. Jadi node ini adalah setiap simpul yang ada pada struktur data. Contohnya di sini, node yang ada dari struktur data ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian ada yang namanya predecessor. Predecessor ini adalah node yang berada di atas node tertentu. Contohnya, predecessor dari D, E, G, H, I, J itu adalah B. Sedangkan predecessor dari F itu adalah C. Kurang lebih demikian. Boleh di next. Kemudian ada yang namanya suksesor. Suksesor ini adalah node yang berada di bawah node tertentu. Contohnya B, suksesornya dari B ini ada D, E, G, H, I, J. Sementara dari C itu suksesornya adalah F. Kemudian ada yang namanya ancestor. Sesuai namanya gitu ya, leluhur. Di mana ancestor ini adalah seluruh node yang berada di atas node tertentu yang memiliki jalur yang sama. Contohnya di sini, ancestor dari J itu adalah G, E, B, dan A. Kemudian ada yang namanya descendant. Descendant ini adalah seluruh node yang berada di bawah node tertentu dan berada di jalur yang sama. Di sini descendant dari B itu adalah D, E, G, H, I, dan J. Kemudian ada yang namanya parent. Parent ini adalah pendahulu satu level di atas node.
Contohnya parent dari I itu adalah G. Terus kemudian kalau misalkan parent dari D itu adalah B. Kemudian ada yang namanya sibling. Sibling ini adalah node dengan parent yang sama. Contohnya di sini, sibling dari D adalah E. Atau contoh lainnya, sibling dari I itu adalah J. Kemudian ada yang namanya height. Height ini adalah banyaknya tingkatan pada suatu tree. Di sini A memiliki height 5, kemudian B dan C itu ada di height 4, D, E, F itu di 3, GH itu 2, dan IJ itu 1. Jadi height-nya 5. Kemudian ada yang namanya root atau akar. Root ini adalah node khusus yang tidak memiliki pendahulu. Contohnya di sini root A. Root A itu tidak memiliki pendahulu. Lalu ada yang namanya leaf. Leaf ini adalah node yang tidak memiliki penerus. Contohnya di sini ada leaf D, F, H, I, dan J. Kemudian ada yang namanya degree. Degree ini adalah banyaknya child dalam suatu node. Contohnya di sini, node B memiliki degree atau memiliki child sebanyak 2. Begitupun juga dengan G. Contohnya, dia itu memiliki degree atau child 2 juga, yaitu I dan J. Kemudian ada yang namanya forest. Forest ini adalah kumpulan dari tree. Nah, untuk forest sendiri, setiap node itu dihitung sebagai tree. Jadi contohnya di sini ada tree A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu berarti ada 10 tree. Kemudian beserta turunan-turunannya. Misalnya A, B, dan C itu satu tree, B, D, E itu satu tree, C, F satu tree, E, G, H satu tree, dan G, I, J satu tree. Berarti ada 15 forest. Kemudian ada yang namanya depth. Depth ini adalah hasil tingkat node maksimum dikurangi satu level dari node X. Contohnya di sini, depth dari D adalah 2. Oke, sekarang kita masuk ke definisi tree. Tree ini sendiri adalah sebuah node adalah sebuah tree. Node satu-satunya pada tree berfungsi sebagai root dan leaf. Masing-masing tree terpisah dan punya root-nya masing-masing. Tiap tree dengan node yang berbeda-beda bisa digabungkan supaya menjadi tree yang besar. Kemudian ada yang istilahnya ordered dan unordered tree. Intinya, kalau misalkan ordered tree itu, node yang berada di kiri itu memiliki nilai terbesar, sedangkan node di kanan memiliki nilai terkecil. Intinya adalah bahwa setiap node itu memiliki sebuah nilai. Sementara kalau misalkan unordered tree, itu tidak ada urutan atau tidak ada nilai pada setiap node siblingsnya. Jadi kita tidak bisa menentukan node kiri dan node kanan karena tidak ada nilainya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hatif. Oke, baik. Selanjutnya ada operasi tree gitu. Tadi sudah dijelaskan gitu ya terkait apa definisi dari tree, terus apa sih tujuan kita mempelajari tree ini, terus juga ada berbagai macam istilah yang ada pada operasi tree gitu. Nah, sekarang saya akan mengenalkan apa saja sih operasi-operasi yang ada pada tree yang bisa diimplementasikan ataupun nantinya dimanfaatkan gitu ya. Oke, next. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung gitu ya oleh Jo, yang dimana cara kerja dari tree ini tuh berupa parent child gitu ya. Kalau dikorelasikan mungkin ke pemrograman mobile, mungkin seperti inheritance gitu ya, layaknya keturunan gitu. Nah, pada tree ini juga berlaku hal yang sama gitu ya, yang dimana ada parent dan juga ada child-nya. Yang dimana untuk penelusuran dari parent child-nya itu ataupun transversal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara gitu ya.
Yang akan dijelaskan di sini ada 3 cara. Yang pertama ada pre-order, in-order, dan juga post-order gitu ya. Di mana perhitungan dari tree ini itu tentunya tadi seperti yang sudah disinggung juga melibatkan yang namanya level, height, dan juga jumlah node-nya gitu ya dengan rumus 2n min 1. Oke, next. Tadi sudah disebutkan nih yang namanya teknik penelusuran dari parent ataupun child-nya gitu ya yang dinamakan dengan tree transversal yang dimana didefinisikan sebagai teknik menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis, di mana semua node dapat hanya satu kali untuk dikunjungi. Oke, next lagi. Yang pertama nih, sesuai yang tadi sudah disinggung, ada pre-order. Di mana pre-order transversal ini merupakan metode penelusuran tree yang mengunjungi simpul node dengan urutannya. Yang pertama ada root terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan sub pohon kiri, lalu sub pohon kanan. Dapat dilihat di contoh gambar gitu ya, pre-order transversal ini urutannya kalau menggunakan pre-order karena dari root terlebih dahulu, lalu dilanjut sub pohon kiri, lalu dilanjut lagi sub pohon kanan, sehingga urutannya menjadi 1, 2, 4, 5, 3, dan 6. Sesuai polanya gitu ya, yang pertama dari root terlebih dahulu, dari atas, lalu menyusuri ke sub pohon kiri, lalu dilanjut lagi ke sub pohon kanan. Itu adalah teknik pre-order. Itu yang pertama. Yang kedua ada, belum, ini ada definisi terlebih dahulu gitu ya dari pre-ordernya. Yang dimana buat pre-ordernya sendiri ini tuh dari akar ataupun root ini tuh pasti berada di urutan pertama atau yang pertama kali muncul gitu ya, karena sesuai yang tadi pada aturannya dari root terlebih dahulu lalu menyusul ke sub pohon kiri dilanjut ke sub pohon kanan. Jadi di root itu selalu muncul di urutan pertama gitu ya. Terus kegunaannya apa dari penggunaan pre-order ini? Nah, biasanya pada pre-order ini itu dipakai buat membuat salinan dari tree itu sendiri, yang dimana nanti bakal menghasilkan notasi prefix dari pohon ekspresi ataupun bisa mengevaluasi struktur hierarkisnya. Terkait kompleksitasnya, ini tuh kompleksitasnya adalah 0n karena dari setiap simpul itu dikunjunginya tepat satu kali. Oke, next. Nah, tadi ada pre-order, sekarang ada yang kedua yaitu in-order. Kalau tadi di pre-order itu dari root ataupun akar terlebih dahulu berbeda gitu ya dengan di in-order, urutannya adalah dari sub pohon kiri terlebih dahulu nih, terus dilanjut ke akar ataupun root, disambung lagi ke sub pohon kanan. Jadinya urutannya dari sub pohon kiri, akar, terus ke sub pohon kanan. Nah, terus di in-order ini biasanya digunakan buat mengurutkan data pada BST atau binary search tree, yang dimana biasanya in-order ini bakal menghasilkan data secara terurut ataupun sorted dari nilai terkecil ke terbesar, atau mungkin biasa kita kenal secara ascending gitu ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, next, yang ketiga ada post order nih. Tadi udah dari akar dulu, buat yang pre-order, akar sub pohon kiri, sub pohon kanan. Di in-ordernya itu sub pohon kiri, akar, terus ke sub pohon kanan. Di post order ini, awalnya dari sub pohon kiri, lanjut ke sub pohon kanan, lalu ke akar. Jadi akarnya itu dihitung terakhir gitu ya, jadi yang paling terakhir dikunjungi gitu. Sesuai pada gambar juga ini ya gitu urutannya, karena sub pohon kiri dulu, jadi diambil dulu semua yang urutan sub pohon kiri dari 4, terus lanjut lagi ke sub pohon kanannya, ke siblingnya 5, terus ke akar naik ke atas gitu ya, kedua, terus dilanjut lagi ke bagian yang sebelah kanannya, ke 6, ketiga, baru ke akar ke 1 gitu. Oke, di post order ini buat si posisi rootnya itu pasti selalu ada di akhir gitu ya, berbeda dengan tadi yang pre-order selalu ada di pertama. Dan kegunaannya juga biasanya buat menghapus simpul dari bawah ke atas gitu ya, atau juga bisa dapat mengevaluasi ekspresi matematika dalam bentuk postfix-nya gitu. Oke, ini ada summary gitu ya terkait tadi ada pengenalan tree transversal. Yang pertama ada in order, pre-order, dan juga post order gitu ya. Buat yang in order tadi dari sub pohon kiri, terus ke akar, terus ke sub pohon kanan. Buat yang pre-order
dari akar terlebih dahulu ke subpohon kiri lalu ke subpohon kanan, dan di post order dari subpohon kiri, subpohon kanan lalu ke rootnya. Dan itu ada juga tambahan dari lever order transversal gitu ya, itu sesuai urutan numbernya begitu. Oke, mungkin itu gitu ya buat tadi cara kerja dari si tree gitu ya, cara menelusuri setiap node dari tree. Selanjutnya ada operasi ataupun function yang biasanya diterapkan pada tree yang akan dilanjutkan oleh Doni. Oke, cek cek. Ya, jadi selanjutnya itu ada operasi atau function yang ada di tree gitu ya. Seperti pada materi-materi sebelumnya yang punya function atau operasi masing-masing, tree juga punya gitu ya operasinya sendiri. Namun untuk di tree ini dia terbagi menjadi 9 operasi. Yang pertama itu ada create ya jelas. Jadi create ini tuh sistem akan mengalokasikan ruang memori dan menginisialisasi pointer root atau akar menjadi nol saat dia dimasukkan ke dalam program gitu ya atau diketikkan lah. Kemudian yang kedua ada clear. Ya, clear ini adalah operasi yang dilakukan secara rekursif menggunakan metode post order. Jadi sistemnya akan menghapus daun terlebih dahulu, baru naik ke parent, baru nanti naik lagi ke atas-atasnya. Oke, lanjut lagi. Oke, yang ketiga itu ada empty. Empty ini operasi untuk memeriksa apakah pointer rootnya masih bernilai 0. Jika 0, maka fungsinya mengembalikan nilai true atau yang kosong. Yang berarti operasi lain itu seperti find atau update yang nanti akan dijelaskan lagi, itu belum dilakukan berarti. Belum bisa dilakukan. Kemudian yang keempat itu ada insert. Singkatnya insert ini metode untuk memasukkan data ke node. Selanjutnya, Oke, selanjutnya tadi sempat disinggung ya, find dan update. Jadi untuk find ini singkatnya operasi yang memungkinkan kita mengambil informasi tentang struktur. Jadi tadi terbagi menjadi 3 ya, si strukturnya itu struktur tree, ada root, parent, dan juga left atau right child gitu ya, anak-anaknya. Kemudian ada update. Update ini dilakukan dengan mengarahkan pointer current ke node yang dituju, lalu menimpa data lamanya dengan data baru. Oke, lanjut. Oke, yang ketujuh ada retrify. Oke, untuk retrify ini digunakan saat kita ingin menampilkan isi data dari node yang sedang ditunjuk oleh pointer current ke layar atau digunakan dalam perhitungan lain tanpa menghapusnya. Dan yang kedelapan itu ada delete sub. Delete sub ini adalah menghapus satu cabang pohon. Jadi tidak hanya menghapus satu node, tapi dia itu menghapus beberapa node dalam satu cabang pohon gitu. Kemudian yang terakhir ada karakteristik. Ya, untuk karakteristik ini merupakan operasi statistik untuk menganalisis dimensi pohon. Oke, lanjut ke implementasi. Next lagi. Oke, jadi untuk implementasi dari tree ini tuh kami mengambil 3 contoh saja. Yang pertama itu ada sistem file komputer. Jadi seperti yang bisa dilihat dalam gambar, untuk sistem file komputer itu dia terbagi menjadi 3 ya si strukturnya. Ada root, yaitu di bagian C atau sistemnya. Kemudian ada node. Node-nya itu berupa dokumen, unduhan, program, kemudian masuk ke bawah lagi proyek, foto, dan pribadi, folder seperti itu. Kemudian untuk leaf node-nya atau anaknya yang tidak mempunyai keturunan itu adalah file-file seperti TXT, PDF, JPG, dan lain-lain juga. Kemudian masuk ke contoh kedua. Oke, untuk contoh kedua itu ada struktur organisasi ya. Seperti yang kita ketahui,
di dalam organisasi itu punya yang namanya dari pimpinan-pimpinan yang paling atas sampai ke bawahan-bawahan, atau kita bisa ambil contohnya di tempat kerja aja gitu ya. Jadi untuk root-nya atau akarnya, pimpinan tertingginya itu ada CEO di sini, ada CEO, kemudian garis turun ke manajer menengah atau seperti manajer pemasaran dan manajer operasi yang merupakan internal node. Kemudian dari situ turun lagi strukturnya ke bawah, bercabang-cabang ke posisi pelaksana di bawahnya, seperti staff dan analis yang menjadi lead node. Oke, lanjut. Contoh terakhir. Nah, ini sebenarnya udah disinggung ya tadi di awal, silsilah keluarga. Jadi untuk akarnya itu ada kakek dan nenek buyut, atau ya dari inilah ya, dari yang tertinggi. Kemudian turun lagi ke bawah ke orang tua atau paman dan bibi yang menjadi node, dan kemudian ada lagi daun-daunnya eh, atau cabang-cabang rantingnya kembali yang bisa disebut sebagai anak atau cucu atau sepupu gitu ya. Oke, mungkin segitu saja beberapa contoh dari implementasi trik. Dilanjutkan kepada Hanif. Oke, tadi kita sudah membahas materinya terkait tree, dan sekarang kita akan masuk ke demo. Untuk demonya sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demo ya. Tadi kita udah masuk materi, sekarang kita masuk demo. Nah, di sini ada 3 file, ada tree 00, tree 01, sama tree 02. Ini kita mulai dari tree 00 dulu ya, yang paling sederhana lah bentuknya ibaratnya gitu ya. Buat sebagai dasar. Nah, di sini ada struct node. Ini biasa kita deklarasi node gitu ya. Datanya integer. Nah, di sini bedanya node-nya ada 2. Node-nya sama, tapi beda namanya aja. Ada kanan sama kiri. Kurang lebih sama kayak materi-materi sebelumnya, kayak queue, tapi bedanya di sini bercabang bentuknya. Nah, terus ada create node juga masih sama, yang beda ini, di mana ada new node-nya itu ada ke kiri, ada ke kanan, dan dua-duanya harus kondisi 0 untuk pertama kalinya ya. Nah, itu kurang lebih buat deklarasi di atasnya masih sama sebenarnya sama materi-materi sebelumnya. Nah, di sini ada 3 jenis print yang akan kita lakukan gitu ya. Pertama ada pre-order. Nah, pre-order tadi, jadi dia cetak dulu paling atas, terus ke sebelah kirinya lagi, ke bawah, kiri, 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 baru kalau udah mentok, naik ke atas node paling bawah itu, terus geser ke sebelah kanan. Nah, contohnya gimana? Sebentar. Nah, contohnya gimana? Nah, ini nih, udah ada nih. Di sini kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Node 1 ini node paling atas nih. 1. Ke bawahnya, ke sebelah kiri ada 2, ke sebelah kanan ada 3. Nah, ini harus dibayangin dulu nih. Harus bisa ngebayangin ada bentuk pohon tapi cuman dari kata-kata aja itu harus bisa ngebayangin. Nah, selanjutnya ada kiri, kiri berarti di bawahnya 2, ada 4 sama 5. Sebelah kiri 4. Nah, tadi pre-order. Pertama cetak 1, 2, 4. Udah beres, udah mentok, geser ke kanannya, naik ke 2 dulu, terus geser ke kanan, ke 5. Udah mentok di sebelah kanan, naik ke 3. Di sebelah kanan, di bawah 1. Nah, dan sampai seterusnya. Itu buat pre-order. Ini buat in order. Kalau in order, dicetak dulu semua yang ada di sebelah kiri, baru di print, baru nanti lanjut ke cetak semua yang ada di sebelah kanan gitu. Jadi dihabisin dulu yang sebelah kirinya. Bentuknya kayak gini jadinya in order. Ke paling bawah dulu. Paling bawah ujung sebelah paling kiri. Nah, jadi 4, terus naik lagi ke 2, dari 2 geser ke 5, dari 5 naik ke 1.
dari 1 geser ke 3, sorry ke 6, ke paling bawah sebelah kiri di paling kanan. Nah, terus naik lagi ke angka 3, baru turun ke 7 gitu. Itu untuk yang in order. Nah, ini buat selanjutnya ada post order. Nah, kalau post order dicetak dulu semua paling kiri, terus dicetak dulu semua paling kanan, baru di print. Sorry, maksudnya dicetak kiri, lanjut kanannya, terus kalau udah kosong, oh sorry, kiri, paling kiri bawah, cetak, udah mentok, geser ke kanan, print, udah mentok, ulangin lagi ke paling kiri, terus kanan, geser kanan, kiri gitu ya, baru cetak. Nah ini post order ke paling bawah sebelah kiri tadi angka 4, terus 5, terus naik ke 2, dari 2 turun ke paling bawah sebelah kanan tadi induknya 3, berarti paling bawah sebelah kirinya 6, 7, baru naik nanti ke 1 gitu. Ini buat contoh dari post order sama in order sama pre order. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang lebih kompleks bisa dibilang. Di sini kita bisa pakai ada update, ada print ordernya, sekaligus ada print level, ada find-nya juga, ada clear semua tree. Nanti kita coba ya. Nah, ini kita run dulu. Nah, ini kita print berdasarkan ordernya. Berarti berurutan per levelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Karena tadi kita udah ngebahas di sini ya untuk post order sama in order sama pre order, jadi di sini udah cukup tergambarkan. Nah, ini di sini ada lanjutannya gitu. Tapi di sini pakai printnya level. Sorry, print berdasarkan order gitu. Order setiap levelnya. Nah, di sini ini cetak ordernya di sini nih. Nah, pertama ada bool empty buat ngebandingin di tree ini di ujungnya di leafnya ini kosong atau enggak gitu ya, buat sebagai pembanding. Di sini ada buat hitung tingginya. Buat apa? Buat nanti kita nyetak di sini, cetak ordernya biar bisa sampai 1, 2, 3 berurutan gini ya, per levelnya jadi yang di print. Nah, di sini di hide dulu ya. Di hide. Nah, ini pokoknya kalau rootnya nggak 0 terus berarti nyetak gitu ya. Kalau misalkan 0 berarti return udah berhenti gitu ya. Nah, di sini pertama ada ini value buat di sebelah kiri, ini value di sebelah kanan. Nah, buat levelnya, nentuin level atau tingginya gitu. Gitu. Jadi di sini karena misalkan ya ini nggak 0 berarti ke sini. Terus ini dicetak ya. Kalau misalkan kirinya lebih besar dari kanan, tambah 1. Terus nanti tambah sebelah kanannya tambah 1 gitu. Itu buat tingginya. Nah, ini cetak tingginya atau print level, print levelnya. Buat nanti kita misalkan nyari nih, misalkan print level 2, berarti yang ada di level 2 aja yang kecetaknya gitu. Atasnya sama. Nah, di sini kalau misalkan levelnya sama dengan 1, ya udah berarti kan datanya aja yang ditunjukin. Tapi kalau misalkan lebih dari 1, level 1 gitu ya, bukan level tertinggi, level paling bawah anak cucunya, berarti terus di print level ini isinya adalah root sebelah kiri, levelnya berkurang 1 ya. Jadi misalkan targetnya, oke, misalkan level targetnya adalah level 2, berarti nanti dia masuk ke sebelah kiri, level 2 kurang 1, masuk lagi ke sebelah kanan, level 2 kurang 1 itu sampai nanti si levelnya ini ada di titik 1 sama dengan 1 sebanding gitu, baru dicetak semua datanya gitu. Terus dicetak order, ini perulangan sesuai dengan tingginya gitu.
tingginya misalkan berapa, 5 misalkan. Sorry, maksudnya print semuanya gitu langsung. Nah, ini insert data. Insert data di sini ini pakai yang versi recursive ya, atau bisa dibilang agak mirip construction ya, construction kalau di Java. Jadi tinggal masukin root terus isi datanya gitu. Cuman kalau di sini jadi dimulainya dari paling kiri sebelah kiri gitu. Jadi ibarat bacanya gini. eh ini bikin create node. Nah, di sini nih. Kalau misalkan sorry, high root left kurang dari sama dengan high root kanan, berarti isi dulu datanya ke root yang sebelah kiri gitu. Kalau misalkan udah eh, sebelah kirinya ini udah keisi, udah sama tingginya sama yang sebelah kanan, pindahlah ke root kanan. Jadi ngisinya tuh ke paling kiri. Misalkan root level 1 ngisi ke sebelah kanan. Oke, 1, 2 di sebelah kiri ya. Terus mau ngisi lagi nih di sini. Ini sebelah kiri, ngisi lagi, masuk sebelah kanan. Ngisi lagi root 4. Masuknya kemana? Masuknya di bawah angka 2. Sebelah kiri, sebelahnya kiri-kiri gitu. 4. Angka 5 masuk. Masuknya kemana? Masuknya ke bawah 2. Di sebelah kiri, tapi di sebelah kanannya gitu. Itu kurang lebih itu buat tadi apa insert data. Ini find, ini buat nyari datanya ada atau enggak gitu. Misalkan kita nyari key-nya 100. Nih di sini angka 100, angka 100. Nah, jika if find root 100 angka ditemukan, kalau enggak berarti angka tidak ditemukan. Di sini angka ditemukan. Nah, gitu. To find terus ada update. Nah, buat update itu jadi targetnya tadi misalkan kita punya target tadi 10 mau di-update ke 100. Kita harus punya old datanya dulu, data lama. Terus ada note ke target. Targetnya itu adalah find. Pakai yang tadi find ini di dalamnya root, isi rootnya, terus data lamanya. Baru kalau target isi data tambahin new data. Jadi targetnya ini yang di sini tambahin data baru gitu yang mau dimasukin. Terus ini clear ya, ini delete root gitu. Clear sebelah kiri, clear sebelah kanan, terus delete root semuanya. Root sama dengan 0 gitu. Gitu. Nah, ini rekursif tadi, yang versi rekursif. Ini gambarannya nih kurang lebih sebelah kiri sini. Nggak jauh beda sama yang non rekursif. Bedanya kalau yang non rekursif kita bebas nentuin akarnya mau yang mana dulu, mau kiri-kiri dulu, kiri kanan, atau kanan dulu, kanan, kiri, terus di sini kiri-kiri atau kiri kanan gitu. Ini bebas nentuinnya, kita yang nentuin. Kalau di sini ini eh, kaku, harus dari kiri dulu. Kiri, kanan, kiri-kiri, kiri kanan, terus baru kanan kiri, kanan kanan gitu. Itu urutannya. Kita running lagi coba ya. Wah, bentar, error. Oke, kita running lagi. Nah, ini harus dimatiin dulu. Nah, ini ordernya. Print order tadi. Jadi, biar berurutan 1 sampai 15. Update nih. Kita lakuin update. Update. Nah, ini nih. Targetnya 10. Data barunya 100. Nah, ada di sini nih. Sorry, di sini. Nah, terus kita cetak lagi. Kita cetak. Berubahlah dari 10 jadi 100. Nah, ini kita print level 2 atau kita print level 3 misalkan. Yang ke print yang ada di level 3-nya aja gitu. Kita print level, oh salah. Yang diubah bukan ini, yang ini dong. Nah, sorry. Nah, ini print level 3. Nah, berarti level 3 aja yang ke print gitu, yang ada di sini. Berarti 4, 6 ya, terus 5, 8 gitu.
yang selevel lah gitu intinya. Terus kita find angka 100. Ada nggak angka 100? Kalau ada, cetak. Kalau nggak ada, cetak yang ini. Ternyata angka 100 ada. Nah, sekarang kita lakukan clear. Kita hapus semuanya. Root, di delete semuanya. Clear, aman. Nah, kita coba print. Kita coba print order root. Ternyata nggak tercetak gitu. Nah, karena sudah ada juga, jadi sekian yang bisa kami sampaikan dan ini juga terkait demonya. Sekian, terima kasih dan kembali lagi ke videonya. Oke, mungkin sekian untuk materi yang kami sampaikan untuk materi tri dan juga demo tadi. Eh, Sekali lagi sekian dari kami, terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih.